Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman sejawat ya, karena di sini kompleks ini ya, banyak teman-teman dokter. Masya Allah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini ya, tema kita jangan silau dengan dunia. Sebenarnya berbicara tentang silau, terpana, terlena, atau dalam Al-Quran disebutkan wa gharratkumul hayatud dunya, tertipu dengan dunia. Ini nasihat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, karena berbicara tentang dunia, betapa butuhnya kita sering-seringnya diingatkan dengan akhirat ya, kampung abadi kita, tempat kita kembali nanti, tempat kita hidup khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Dan kita sangat butuh ya, diingatkan terus ya, karena kehidupan dunia sebagaimana dalam hadis yang sangat bagus dan permisalannya sangat bagus juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya hulwatun wa khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, kemudian khadirah, hijau. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan para ulama ini permisalan yang sangat mengena sekali. Dunia, kehidupan dunia ini hulwatun, manis. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan dengan manis? Bukan mungkin gurih mungkin, atau segar, tozoj mungkin ya, ta'amun tozoj, makanan yang segar, atau rasa-rasa lain yang enak. Tapi Nabi SAW memisalkan dunia dengan hulwatun, dengan manis, karena sesuatu yang manis itu emang enak, Masya Allah. Makanan yang manis, minuman yang manis, semuanya enak ya. Kemudian rujak, asam manis, pedas manis, sampai-sampai diberikan ungkapan ya, nona yang manis ya, kemudian istri yang manis, asis yang manis sekali, para penonton sekalian ya, sampai-sampai diungkapkan kata-kata manis. Memang manis, emang enak dan disukai oleh jibiliyah dan tobiah manusia, manis. Dan kemudian juga ternyata manis selain enak memberikan rasa ketagihan. Jadi pertama enak, yang kedua ketagihan, manis. Semua pasti akan ketagihan dengan yang namanya manis. Ya, dia minum manis, pengen lagi, ya. Bahkan ada istilah kita starve ya, kita kalau sudah lama nggak minum gula pasti pengen minum gula lagi, bikin ketagihan, nambah lagi dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan apa? Diabetes. Ketagihan yang manis menyebabkan diabetes. Pengen terus dapat yang manis-manis ya, permisalan yang sangat bagus. Udah kena diabetes bahaya. Dan berbeda, gula ini berbeda dengan khamr ya. Khamr juga nikmat ya. Kalau khamr orang merasa ini nggak bagus ya, bahkan tidak ditolak oleh jiwa ya. Ya, meskipun kebiasaan orang Arab saat itu mereka minum khamr, kebiasaan orang Quraisy minum khamr, sahabat pun minum khamr, pecandu khamr sahabat. Karenanya ayat khamr, larangan khamr diturunkan secara bertahap. Meskipun khamr enak, nikmat, tapi mereka tahu khamr, sadar khamr ini berbahaya. Makanya sebagian sahabat masih keluar jibiliyahnya, fitrahnya, tidak minum khamr. Seperti Abu Bakar diriwayatkan tidak pernah minum khamr seumur hidup. Abu Bakar. Jadi orang sadar, orang aware bahasanya, alert, aware, dia tahu bahwasanya
ini khamr bahaya. Tapi gula enggak. Orang tidak tahu. Dia salah satu wasilah atau sarana silent killer. Membunuh diam-diam. Itu gula. Kecanduan, ya kemudian pelan-pelan terjerumus, ya tiba-tiba kena diabetes. Dan kalau sudah kena diabetes, ini salah satu sebagaimana kita tahu ya, mungkin ada yang awam juga, salah satu penyakit metabolik yang dia sistemik, kena semuanya, kena mata, ya kena mata, bisa kena ya kena kaki, foot diabetes, kena saraf diabetik, ya kena semuanya, kena semua kena. Kalau sudah kena diabetes, lihat permisalan yang bagus dari Nabi, misalkan gula. Demikian juga dunia, Masya Allah. Dunia manis, siapa yang nggak mau? Harta, bergelimang, jalan-jalan, kuliner, nikmat dunia manis, semua kita pengen. Siapa yang tidak ingin? Manis. Kemudian yang kedua, sama kayak gula tadi, dunia pun juga sama. Dunia pun bikin ketagihan. Kalau kita sudah cari, kita cari lagi. Kita sudah cari, kita cari lagi. Bahkan ada yang dalam ilmu kesehatan kita sudah sama-sama tahu bahwasanya yang namanya gula ada ambang batasnya. Ya, ada ambang batas. Jadi seseorang dia makan gula, ya kan secara kesehatan maksimal 50 gram sehari. Pertama dia minum gula, ya 50 gram sehari, ya kemudian terjadi penyesuaian. Dia merasa tidak manis, ditambah lagi gulanya, ditambah lagi gulanya. Ya, dia udah penyesuaian, akhirnya dia tambah lagi. Oleh karena itu sebagian orang ada yang dia minum gulanya banyak, dia rasanya biasa aja. Berbeda dengan saya, kalau saya sudah lama apa-apa nggak pakai gula, jadi sekali saja pakai gula saya kemanisan. Makanya kalau pesan kopi lupa bilang less sugar, saya nggak bisa minum karena kemanisan. Sudah saya paksa, udah paksa nggak bisa. Ya sudah pernah paksa nggak bisa karena kemanisan. Begitu juga dengan dunia, persis sekali permisalan Nabi sangat bagus. Ya dunia ini manis sekali ya. Kita cari nambah lagi, cari nambah. Padahal cukup masih cari lagi. Padahal manisnya ini udah cukup ini. Tapi kita tambah lagi karena penyesuaian lidah kita. Dunia juga begitu, persis. Kita cari tambah lagi, padahal udah cukup. Padahal sudah cukup ya. Ya, kita tambah lagi. Ketagihan terus, poin yang kedua tadi. Ya, saya pernah merasa di fase ini ya, teman-teman sejawat mungkin tahu, kita sama-sama punya 3 SIP. Saya pernah merasa di fase ini. Jadi, saya pernah SIP saya 2 tahun nganggur. Ya, ada momen di mana intinya 2 tahun ini nganggur. Kemudian saya tidak cari lagi, dianggurin ya. Dan kemudian saya tidak nyari lagi rumah sakit mana, laboratorium mana. Saya bilang udah cukup dah, udah ini cukup ini aja. Saya pengen nikmatin hidup sama keluarga, sama anak-anak. Ya 2 tahun ya nganggur. Saya nggak cari-cari. Tiba-tiba datang, ternyata harus praktek, ada rumah sakit yang harus dibantu untuk akreditasi. Ya. Jadi seperti itu. Persis banget ya. Jadi manis dunia, bikin ketagihan. Kita cari lagi. Ya. Dan terus ya nggak puas-puas. Sama kayak gula terus-terus. Kemudian juga sama, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya kalau itu diabetes, ini ujung-ujungnya kita cari. Ya, karena ketamakan akhirnya sudah. Ya, akhirnya ini kehancuran tubuh, ini kehancuran jiwa dan akhlak kita. Hancur. Persis banget ini. Ya. Kalau diabetes itu sistemik, semua kena. Retinopatik diabetes, food diabetik dari mata sampai kaki. Kena, saraf kena. Demikian juga cinta dunia, semua kehidupan kena. Betapa banyak karena cinta dunia, karena tamak, nggak puas-puas, rumah tangga rusak, anak rusak, kemudian hubungan rusak, keluarga rusak dan sebagainya. Persahabatan rusak. Hanya karena tamak dengan dunia, rebutan dunia, sikut-sikutan dunia, dan sebagainya. Nggak selesai kita. Padahal, ya begitu-begitu saja. Sama kayak kita minum gula. Ya, pertama kita tambah 1 sendok, rasanya manis. Tambah lagi, rasanya manis.
tambah lagi, rasanya juga manis. Demikian juga dunia, kehidupan begitu-begitu saja. Ya, mungkin kalau ini saya kasih permisalan, ya, karena kita di sini banyak dokter katanya, termasuk saya. Kasih permisalan. Dulu waktu SMA, ya, kita melihat kakak kelas diterima di Fakultas Kedokteran, Masya Allah, luar biasa ya, keren, jadi mahasiswa kedokteran. Kemudian kita masuk ke Fakultas Kedokteran, menjadi mahasiswa, cuma bangga sebentar. Bangga sebentar, setelah itu kehidupan biasa lagi. Setelah menjadi mahasiswa kedokteran, lihat kakak kelas jadi koas, udah mulai pegang pasien, udah cerita follow up pasien. Kemudian kita pun, Masya Allah keren ya koas ya. Kemudian kita pun masuk koas, senang, kembali kehidupan biasa-biasa lagi. Kemudian setelah masuk koas, lihat yang udah lulus, wah jadi dokter umum nih, keren. Sudah jadi dokter. Ya, kita pun lulus jadi dokter, kita bangga sebentar, kembali kehidupan begitu-begitu lagi. Dengan masalahnya, dengan ujiannya. Setelah jadi dokter umum, lihat dokter spesialis, Masya Allah keren ya. Pengen bedah. Ya, jadi spesialis. Ya, kemudian kita pun jadi spesialis. Setelah jadi spesialis, bangga sebentar, kehidupan biasa-biasa lagi. Ujiannya sama, kehidupannya sama, rasa nasinya masih sama, rasa ininya masih sama. Begitu seterusnya, sampai subspesialis, sampai dokter, sampai konsultan, sampai profesor, kehidupan sama seperti itu juga. Ya. Kalau kita permisalkan, mungkin kalau yang di sini ada yang bukan dokter, mungkin tidak merasakan ya. Kita kasih contoh yang lain. Sama dulu kita naik sepeda, ya sepeda baru, Masya Allah senang sekali ya, dapat sepeda baru ya. Biasanya kalau sepeda baru kita harusnya pulangnya lurus, tapi kita belok-belok ya, belok-belok, muter-muter keliling komplek lu biar dilihat sama teman-teman punya sepeda baru kan. Ya, habis itu SMA lihat teman-teman bawa motor, wah kayak keren bawa motor. Kita punya motor. Tapi kehidupan biasa-biasa lagi, muncul masalah lagi, muncul ini lagi. Setelah punya motor, ya kita punya mobil ya. Senang punya mobil, tapi setelah itu kembali biasa-biasa lagi. Mungkin mobilnya yang pertama mobil biasa gitu ya. Ya, mobil biasa, mungkin Avanza atau apa gitu. Kemudian setelah itu kita biasa-biasa lagi kehidupan. Setelah itu ganti mobil, naik lagi Fortuner, Pajero. Ya, mobil bagus. Ya, tapi habis itu kita naik, sama lagi rasanya sama duduknya sama, sampai ke tempatnya sama, kita nikmatin. Setelah itu kita naik lagi, ya punya apa ya? Habis itu yang di atas apa nih? Ya, punya Lamborghini mungkin ya, McLaren dan sebagainya. Di atas sama lagi, rasanya sama. Kita duduk, nyetir, sampai sama. Itu kehidupan. Ini yang disebut dalam ilmu psikologi dengan fenomena treadmill fenomena. Ya, jadi kehidupan seperti itu, nggak akan ada habis-habisnya. Makanya konsep Islam paling bagus. Itulah yang disebut dengan qanaah. Bagaimana kita mengerem? Kita mengerem sejenak, kita rem sejenak dulu, berhenti dulu sejenak, rem dengan qanaah. Kita lihat, apakah kita nambah-nambah ini melalaikan akhirat atau tidak? Melalaikan apa enggak? Karena akhirat itu kehidupan kita. Ya, dan setiap Jumat kita diingatkan oleh imam dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Logika mana? Ya, semua orang cerdas. Ya, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan menukar yang rendah adna dengan yang lebih baik? Ya, apakah kita tukar? Nah, jadi jangan sampai kita menukar yang seperti itu. Gak akan habis-habisnya. Direm dengan qanaah. Kita berhenti sejenak dari naik motor, menyetir, lihat. Ini kalau saya tambah lagi dunia saya, ini melalaikan akhirat apa enggak? Ya, sibuk praktek, sibuk kerja, sibuk ini, kemudian kewajiban utama mendidik anak istri. Ya, menghabiskan waktu dengan anak, memberikan kenangan indah masa kecil anak, kita ajak jalan-jalan, kita berikan nasihat, kita elus kepalanya, ya, kita ajarkan adab-adab dasar, kita ajarkan doa-doa anak kita. Itu semua tugas kita, wajib, ya, ngobatin pasien sunnah,
Ya, setengah ya. Ya, kita ditanya sama Allah tentang istri kita, anak kita, ditanya depan Allah di sidang nanti, muhakamah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di depan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di depan Rabb penguasa alam semesta. Ditanya kita nanti. Ya, gimana pendidikanmu sama anak? Sudah belum kamu ajar anakmu? Sudah belum ini dan sebagainya. Sedangkan kita tidak ditanya nanti, kenapa kamu tidak praktek di sini? Kenapa kamu itu ada pasien sakit? Kenapa kamu nggak datang ke rumahnya? Kenapa ini itu tidak ditanya? Ya, karena itu hukumnya sunnah walaupun ya kita harus memikirkan ya. Ya, walaupun semua dokter harus memikirkan karena fardu kifayah bagi semua dokter, tapi bukan fardu ain bagi individu person kayak gitu. Nah, jadi kita harus cari lihat sampai mana. Ya, kita harus berhenti sejenak. Kita lihat sampai mana ini. Jangan sampai melalaikan akhirat kita. Ya, jangan sampai. Ya, kalau sudah melalaikan akhirat udah cukup. Karena dunia begitu terus. Ya, begitu terus. Kita tambah begitu lagi, kita tambah begitu lagi. Rasanya sama aja, bahagianya sama, makannya sama, manisnya sama, dan tidak selesai-selesai. Ya, ini kita perlu. Ya, yang penting tidak melalaikan akhirat kita. Tapi kalau kita terus menerus, ya, kita terus kita sekolah, kita lanjut lagi jadi konsulen, kita lanjut lagi jadi SP2. Ya, tapi itu justru bermanfaat untuk dunia kita ke depannya, bermanfaat untuk Islam, bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Jadi misalnya di sini butuh konsulen, butuh yang ini, kenapa enggak? Karena bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Tapi patokannya adalah tadi, dan yang hanya tahu adalah kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia ala nafsihi terhadap dirinya basirah. Dia tahu. Itulah pentingnya kita berhenti sejenak, muhasabah diri, melihat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dan ini hulwatun, masya Allah, sarah ulama bagus. Dimisalkan dunia manis. Ya, persis dengan ilmu diabetes yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya khadirah, yaitu hijau. Kenapa Nabi bilang hijau? Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan mungkin merah, ungu, marun, apalagi yang bagus-bagus nih, ya pink mungkin ya. Kenapa Nabi tidak bilang mungkin merah berani, ya kemudian hijau langit menenangkan, biru laut itu membuat rileks. Kenapa Nabi SAW bilang dunia khadirah, hijau? Ya, ternyata karena memang jibiliyah, fitrahnya manusia suka melihat yang hijau-hijau. Suka melihat yang hijau-hijau. Oleh karena itu, kalau kita jalan-jalan, pasti kita cari yang banyak hijaunya. Coba sekarang, jenuh dengan kehidupan di rumah, ini kan putih, putih, putih. Kita jalan-jalan ke taman. Taman yang banyak hijaunya. Dominasi warna hijau. Taman. Ya kan? Taman banyak pohon. Kita nyari taman yang banyak bangunannya atau banyak pohonnya nih? Kita cari taman yang banyak bangunan atau banyak hijaunya? Banyak hijaunya kita cari. Ya, kemudian kita jalan-jalan ke lembah, ke gunung, ke puncak. Itu warnanya apa? Hijau. Ya, warnanya hijau. Kita cenderung hijau. Bahkan menurut penelitian, kenapa baju operasi warnanya hijau? Kenapa bukan pink? Kenapa bukan putih? Ya, kenapa bukan putih warnanya? Baju operasi, kain operasi, linen menutup warnanya hijau. Baju operasi. Kenapa bukan putih? Nanti putih dikira kalau diituin, kalau mati langsung dibungkus. Langsung dibungkus ya, jadi kain kafan mungkin. Kenapa hijau ya? Ya, jadi memang pertama salah satunya warna hijau secara psikologi lebih menenangkan. Yang kedua, karena secara spektrum warna, hijau itu lawannya merah. Hijau lawannya merah, sehingga ketika dokter operasi
matanya jenuh melihat yang merah, kemudian dia lihat yang hijau, maka lebih menenangkan pikiran dan lebih membuat rileks mata. Lihat ya bagaimana Nabi SAW menjelaskan makna khadirah, warna hijau. Ya, karena lebih menyenangkan dipandang mata. Dan begitulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu terkadang itu memang indah di mata. Ya. Indah dilihat. Memang benar, kita memang senang, nikmat, indah. Tapi jangan sampai lama-lama hanya terpana dengan pandangan saja. Lama-lama cuma dia terlena dengan pandangan saja, lupa dengan esensi. Sebagian kita begitu, termasuk saya mungkin ya. Contoh misalnya, ada orang sukses, kaya, besar, kemudian koleksi mobil. Ada tidak nih koleksi mobil? Ada? Mobil mahal-mahal ya, dari Lamborghini, McLaren, kemudian Pajero, kemudian Fortuner, kemudian Alphard dan sebagainya. Itu berderet di mana? Di garasi rumah. Setelah kita pikir-pikir, itu kan hanya kepuasan matanya saja. Iya kan? Kepuasan matanya saja. Waduh, Masya Allah, keren. Lihat. Tapi ternyata Lamborghini-nya sebulan sekali dipakai. McLaren-nya 2 bulan sekali. Kemudian Pajero-nya mungkin 6 bulan sekali. Alphard-nya mungkin berapa bulan sekali dipakai. Esensinya apa coba? Apa esensinya? Cuma dipajang gitu doang. Kan cuma sekedar memuaskan pandangan. Masya Allah. Iya kan? Memuaskan pandangan saja. Apa esensinya? Ya, demikian juga dengan punya rumah sekian, dikoleksi rumah, kemudian punya villa sekian. Ya, belum lagi tuan tanah, punya tanah di mana-mana. Ya, kadang-kadang cuma sekedar kepuasan mata saja, Masya Allah. Masya Allah. Esensinya itu tidak ada. Maksudnya tidak signifikan, bahasa kita kan ya. Tidak signifikan. Esensinya tidak signifikan. Nggak dipakai, tidak digunakan. Apalagi ya hakikat harta sebagaimana hadis. Dalam hadis disebutkan yaqulul abd mali mali. Seorang hamba mengatakan mali mali, ini hartaku, ini hartaku. Wa malahu limal min malihi illa salas. Tidaklah itu bukan hartanya melainkan 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala ya fa'afna wa ma labisa fa'abla wa ma anfaqa faqtana'a fama siwa dzalika fama siwa ghair dzalika fadzahibun wa tarakahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba berkata, coba lihat mali mali, ini hartaku, hartaku, hartaku. Lihat mobilku, 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 rumahku, rumahku, rumahku. Tanah, 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 tanah. Ini semua tanahku. Mali, hartaku semua. Kemudian Nabi mengatakan ternyata dia nggak tahu bahwasanya hartanya cuma 3. Hartanya cuma 3. Pertama, apa yang dia makan, kemudian habis. Yang kedua, apa yang dia pakai, kemudian usang. Yang ketiga, apa yang dia infakkan. Inilah yang diharapkan. Ya, selain 3 ini, maka zahibun, dia akan pergi, watarakahu, dan dia akan tinggalkan untuk ahli waris. Dia akan tinggalkan. Jadi dari hadis ini, hakikat harta, katanya Nabi SAW, harta itu cuma 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakaikan, dan apa yang kita infakkan. Maksud dari apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan apa yang kita pakai, maksudnya adalah harta kita yang sebenarnya, apa yang sedang kita nikmati saat ini. Ya, jadi hakikat harta yang sebenarnya adalah apa yang sedang kita nikmati saat ini. Berarti kalau saya, harta saya sekarang, harta saya yang sebenarnya, baju yang saya pakai ini.
HP yang saya pakai. Ya, di rumah ada mobil. Ya, kemudian di rumah ada motor. Ya, saya beli rumah. Itu harta saya yang sebenarnya. Selebihnya katanya Nabi, itu bukan hartamu. Sekedar disimpan dan dikoleksi. Memang itu hakikat harta yang sebenarnya yang sedang kita nikmati saat ini. Kita punya uang tabungan di bank. Selama uang itu kita tidak pakai, bukan harta kita. Bukan. Jadi hakikat harta kita yang sebenarnya yang kita nikmati sekarang. Selebihnya koleksi. Kita tidak nikmatin. Bukan. Bukan harta kita. Ya, bukan harta kita. Itu penjelasan dari beberapa ulama. Ya. Bukan harta kita. Oleh karena itu ada penjelasan bagus dari hadis Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Abdun, ya itu sebenarnya terjemahannya budak. Maka terjemah lainnya celaka budak dunia, celaka budak dirham, celaka budak dinar. Celaka budak dunia. Dan di sini dan kata-kata dinar dijelaskan oleh Ibnu Katsir, asal katanya adalah din wan nar. Karena dia mengantar din wan nar, karena harta itu dia digunakan bermanfaat untuk din agama, dan kalau tidak dia mengantarkan kepada neraka. Itu asal kata dinar menurut Ibnu Katsir. Ya. Jadi penjelasan hadis Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, celaka hamba dinar, hamba dirham, celaka hamba dunia. Terjemahnya celaka budak dunia, celaka budak uang. Terjemah kita sekarang celaka budak uang. Maksudnya kenapa disebut budak? Penjelasan syarahnya hadis ini, karena ini penjelasan Ibnu Katsir juga. Karena selama uang tersebut tidak kita gunakan, maka uang tersebut telah memperbudak kita. Kita ulangi ya, ini nasihat bagi saya pribadi juga. Selama uang tersebut tidak kita gunakan, berarti uang itu telah memperbudak kita. Kitalah budaknya uang. Kenapa? Kita budaknya uang. Coba sekarang, yang nyuruh uang, sekarang kamu kerja, cari saya. Kalau kita bahasa Jawanya, njih pak, njih uang, saya cari kamu. Kurang. Kamu lembur. Sabtu Ahad kerja lagi, njih uang, saya cari kamu. Masih kurang, kamu tambah lagi, korupsi, njih uang, saya korupsi. Masih kurang lagi, kamu apa? Coba yang sebelah sana, kamu sikut dah, kamu fitnah. Kamu apa? Njih uang, saya manut. Ini bahasa Jawa ya, maaf ya. Saya manut. Kita udah disuruh sama uang, disuruh-suruh sama uang. Kamu cari. Kalau kita mungkin praktek kamu kurang, tambah lagi jam praktek. Tambah lagi, njih uang. Tambah lagi. Ya. Njih uang. Kita kan udah diperbudak sama uang. Uang yang nyuruh kita, dan kita pun iya. Nah, setelah kita dapat uang tersebut, ternyata mayoritas uang tersebut nganggur di rekening. Kita simpan, dan kita tidak punya rencana atau apa. Nah, penjelasan Ibnu Katsir, selama uang tersebut tidak kita pakai, dialah budak, kita sudah diperbudak sama uang tersebut. Karena uang yang di rekening tersebut sudah nyuruh-nyuruh kita. Ya, gara-gara uang. Coba kamu supaya dapat saya, kamu menjilat sama ini. Kita merendahkan kehormatan kita, merendahkan harga diri kita untuk uang. Kita mungguk-mungguk sama orang, ya, baik dan sebagainya. Itu kenapa? Untuk uang. Uanglah yang nyuruh kita, kamu tunduk, hormat. Kalau bisa, kamu puji-puji dia, kamu jilat dia. Dia uang, baik uang. Ya, baru setelah itu kita dapat uangnya, kita simpan. Uangnya cuma enak-enak di rekening begini ya, udah. Budakku cari yang banyak. Ya. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Kenapa disebut dengan Abdud Dinar, Abdud Dirham? Karena kita diperbudak sama uang. Selama uang tersebut tidak kita pakai,
berarti kita sudah diperbudak sama uang tersebut. Ya, seperti itu. Ini penjelasan yang sangat bagus dari hadis ini. Inna dunya hulwatun wa khadirah. Tapi berbicara tentang lalai dengan dunia, maka sikap kita pertengahan. Alhamdulillah kita Muslim, kita Islam, disempurnakan agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Disempurnakan. Artinya memang ya, dunia seperti itu, melalaikan. Tapi kita hidup di dunia, maka kita pertengahan. Kita butuh dunia juga. Jadi ada nasihat supaya jangan lalai di dunia. Ada nasihat juga, kita butuh dunia juga sebagai wasilah. Kita tengah-tengah, jangan sampai kita meremehkan dunia. Enggak. Kita juga butuh dunia karena hidup di dunia. Ada juga nasihat supaya jangan berlebihan. Kenapa? Karena kita lihat agama yang lain, mereka tinggalkan dunia, jadi biksu, jadi pendeta, tinggalin dunia. Kalau sekedar bahkan sampai meninggalkan wanita. Ya, kalau sekedar ninggalin makan minum saya kuat, tapi kalau saya ninggalin wanita nggak kuat saya. Ya, tentu yang sah ya, nggak kuat. Ya, nggak kuat. Ya, ini tinggalin. Bukan, kita butuh. Agama kita tengah-tengah. Mereka nggak nikah, nggak apa, nggak. Bukan seperti itu. Agama kita sempurna. Bukan seperti Yahudi Nasrani. Syariatnya Yahudi. Mereka tidak boleh makan ini, tidak boleh kerja di ini. Ya, tidak boleh kerja hari Sabtu. Ya, mereka tidak boleh makan dan ini dan itu Yahudi. Mereka dibatasi dunianya, syariatnya Yahudi. Ya. Kalau istrinya sedang syariat Yahudi, kalau istrinya haid tidak boleh tidur satu kamar. Islam tengah-tengah. Alhamdulillah. Makanya ada juga nasihat. Kita butuh dunia. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah ya apa yang bermanfaat untuk akhirat. Ya, ini nasihat pertama itu orientasinya akhirat. Cari duit itu, cari ya, cari duit, cari ini, cari kehidupan. Dan para sahabat pun begitu, nyari. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi khalifah, ya sepakat kaum muslimin ya, aklamasi bahasa kita, menunjuk khalifah, jadi Abu Bakar jadi khalifah. Setelah selesai, Abu Bakar pamit, saya pamit dulu. Mau kemana Abu Bakar? Saya mau ke pasar berdagang. Ini urusan kaum muslimin ini. Tapi keluarga saya makan apa nanti? Nah, cari dunia. Kerja. Ya. Kerja. Ya. Jangan lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu, nasib bagian bahasa Arabnya. Nasib itu bagian, ya kemudian dimasukkan bahasa Indonesia jadi nasib ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, ini kamu bagian duniamu, kita butuh dunia juga. Kita bukan yang nggak mau kerja, nggak mau apa dan sebagainya. Demikian juga Allah menyebutkan harta itu sebagai qiyam. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Ya. Janganlah engkau berikan harta kepada sufaha, orang yang belum bisa mengontrolnya, tasarrufnya untuk memanajemen uang. Jangan kasih dia. Ya. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan harta ini qiyam, penegak tiang-tiangnya ini. Kalau nggak ada harta, nggak bisa hidup kita di dunia. Jadi juga ada nasihat. Jangan lalai dengan dunia. Ada nasihat juga, cari dunia juga. Hanya saja tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tapi kita cari dunia ini, kita cari harta ini dengan orientasi akhirat. Wasilah kita supaya bisa makan, bisa hidup, bisa anak istri bisa tinggal dengan baik dan sebagainya. Itu tujuannya begitu. Nanti bisa
bisa kebutuhan dasar dulu ya. Kalau syukur-syukur bisa sumbang masjid, sumbang panti asuhan, itu kita cari. Orientasinya akhirat. Ya, nanti saya jadi dokter supaya bisa bantu kok masyarakat, bantu keluarga, pengobatan massal, apa dan sebagainya. Orientasinya akhirat, itu yang dicari. Ya. Jadi kita juga jangan juga wah dunia tidak. Ya, kita butuh dunia, kita cari. Yang terpenting adalah apa? Orientasinya dunia kita cari. Bahkan dakwah pun butuh harta. Butuh uang. Dakwah butuh uang. Siapa bilang dakwah nggak butuh uang? Butuh uang, butuh harta. Dakwah butuh harta. Oleh karena itu, Nabi SAW di awal-awal Islam, merintis Islam, beratnya merintis Islam di fase Mekah, beliau SAW beliau dikuatkan dengan izin Allah, dikuatkan oleh dua orang yang kaya. Istrinya Khadijah dan Abu Bakar. Istrinya Khadijah kaya banget. Ya. Karena Khadijah ini sudah menikah 2 kali. Jadi Nabi SAW suami ketiga. Suami sebelumnya itu kaya-kaya. 2 suami sebelum Khadijah itu kaya-kaya. Jadi beliau dapat warisan yang banyak. Menikah sama satu kaya, wafat, dapat harta lagi. Menikah lagi, wafat suaminya, dapat harta lagi warisan. Kaya ini Khadijah. Janda kaya, banyak yang bersyuting. Nabi SAW Allah takdirkan dikuatkan oleh 2 orang dekat dengan Nabi dan kaya. Khadijah, Abu Bakar. Abu Bakar kaya. Kaya ini Abu Bakar. Kaya. Siapa bilang dakwah nggak butuh harta? Butuh. Butuh harta. Kita cari. Kenapa kita cari uang? Orientasi kita membantu dakwah. Boleh, siapa enggak? Ya, cari harta tersebut. Ya, kalau kita punya kemudahan harta, bantu dakwah. Ya, ada pondok tahfiz, kita bangun gedungnya, di situ dihafalkan Al-Quran. Yang jaga agama ini di muka bumi, orang-orang menghafalkan Al-Quran, ya itulah yang menyebabkan Allah tidak menurunkan azab bala. Ada yang menetralkan dari sekian banyaknya maksiat merajalela dan dilakukan secara terang-terangan di zaman ini. Ya, itulah yang menetralkan. Yang duduk dalam gedung menghafalkan Quran, itu kita sumbang lah. Sisihkan harta kita. Sebagaimana Khadijah dan Abu Bakar, dua-duanya hartanya habis, ya, untuk agama Islam. Butuh harta. Ya, dan Islam tengah-tengah. Ya, jadi Islam ini tengah-tengah. Tidak. Dan jangan juga kita seolah-olah meremehkan harta, tidak juga. Jadi kita juga tengah-tengah gitu ya. Jangan meremehkan harta. Ya, meremehkan, kita butuh harta. Ya, karena ada sebagian ya, ikhwan pengajian, ya, ini dapat curhat ya. Dapat curhat dari sebagian istri. Ya, ikhwan ngaji, dia nggak mau kerja. Ya, nggak mau kerja. Ya, atau ya bahasa ininya malas kerja, mohon maaf ya. Jadi ngaji nih, ikhwan pengajian, malas kerja, nggak mau kerja. Ya, bisnis apa, dakwah juga enggak. Akhirnya mulailah istrinya menuntut, bang nih, ya untuk pampers, susunya anak, kebutuhan listrik, air, apalagi sekarang nih BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu ya. Sekarang begitu kan ya, ya flexing dengan utang, gaya dengan utang. Ya, butuh semuanya bang, butuh SPP anak dan sebagainya. Apa jawaban suaminya? Ya sabar deh, yang qanaah. Banyak curhat soalnya. Ini nggak tahu ya kok tiba-tiba banyak istri yang curhat. Tiba-tiba banyak istri yang curhat. Yang qanaah deh. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya yang kerja. Istrinya yang suami diem-diem saja di rumah main HP, ya, masuk grup WhatsApp, ya, ngomongin dakwah di grup WhatsApp, ya, posting-posting dakwah dan sebagainya. Tapi nggak kerja.
Ya, dia bawakan hadis, dunia mal'unun wa mal'unun wa fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat di semua isinya. Hadis Nabi SAW ini. Dunia lebih buruk daripada bangkai kambing. Hadis Nabi memang itu. Ya. Tapi ada lanjutannya. Ya, kecuali orang yang dia mengisi dengan ilmu dan beramal soleh. Nah, ini yang nggak beramal soleh ini. Ya, banyak gitu. Ini nggak tahu kenapa curhat ini. Apa salah perkiraan? Ya, ikhwan ngaji kita, belajar agama, ya, nggak mau kerja. Ya, kerja seadanya. Kebutuhan banyak. Apalagi ditambah lagi semangat punya anak. Anak 5, 6, 7, nggak mau kerja. Ya. Akhirnya apa? Istrinya yang kerja. Dia cuma apa? Jadi aktivis dakwah, komen sana, komen sini, dakwah sana, dakwah sini. Di HP, sosmed. Istrinya yang kerja. Istrinya jualan online. Istrinya buat kue, titip di warung sebelah. Istrinya yang tawakal, kerja. Suami enggak. Setiap istrinya bilang, bang, kurang, bang. Yang kona'ah deh. Ya. Ini enggak benar seperti itu. Bukan. Ya. Ini juga perlu kita apa ya, tengah-tengah kita. Ya, kita tengah-tengah. Seperti itu. Ya. Jadi kita jangan meremehkan juga dunia. Kita juga hidup di dunia. Makanya kita cari. Hanya saja nasihat, kita kan tengah-tengah ya. Tengah-tengah nih. Ya. Tengah-tengah ya. Hanya saja antara nasihat ya, nasihat untuk jangan lalai dengan dunia dan nasihat untuk mencari kehidupan wala tansa nasibaka minad dunia harus lebih banyak yang jangan lalai dunia. Ya. Jadi kan ada nasihat tadi ya, harus lebih banyak kita sering kita yang termasuk saya ya. Karena saya juga terpapar nih, dokter spesialis nih kalau nggak ditahan-tahan ini bisa lolos kayaknya ya. Antara nasihat ya, antara nasihat semangat cari harta dengan nasihat apa namanya, jangan sampai dunia melalaikan, harus lebih banyak yang ini. Lebih banyak lebih sering disampaikan. Makanya ulama dai apa? Ya sering kasih nasihat jangan lalai dengan wagharatkumul hayatud dunya. Ya, jangan lalai dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Sering dibacakan ayat-ayat seperti itu. Dunia permainan, senda gurau, saling berbangga-bangga tentang harta, saling berbangga-bangga dengan anak dan sebagainya. Ini harus sering-sering dibacakan. Memang gitu ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang yang namanya jibiliyah ya, manusia itu sudah cinta sama harta. Fitrahnya gitu ya. Ibaratnya namanya jibiliyah atau fitrah itu tidak perlu diajarkan. Sudah fitrahnya, sama kayak kucing suka sama ikan, nggak usah kita ajarkan cing. Ntar ada ikan kamu harus lahap dikit ya, nggak perlu. Ya, ada hilang langsung dia. Taruh kucing, kita noleh sebentar, lihat habis hilang. Sama kayak manusia juga nggak usah kita sering-sering. Kamu semangat kerja, kamu cari, nggak perlu, dia nyari sendiri nanti manusia. Karena jibiliyahnya. Ya. Dan ini pun disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwatu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwah wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dihiasi di mata manusia, senang maksudnya. Hubbus syahwat, cinta syahwatnya apa? Wanita, apalagi anak-anak, apalagi al-qanatirul muqantara minaz zahab, perbendaharaan harta emas dan perak atau duit bahasa kita sekarang ya. Kemudian wal khailul musawwamah, kemudian kuda yang bagus zaman kita sekarang apa? Mobil yang bagus ya. Fortuner, Avanza, Lamborghini, mobil yang bagus. Wal an'am apa namanya, hewan ternak. Ya, kalau zaman dulu itu salah satu perusahaan yang besar itu apa namanya? Jadi kalau zaman dulu, zamannya Nabi berarti ya. Kalau orang punya ternak banyak, seolah-olah punya perusahaan besar zaman sekarang. Jadi udah apa? Dia punya istri cantik, anak banyak, kemudian zahab wal fiddah itu uang zaman sekarang.
Kemudian khairul musawamah itu sekarang apa? Mobil bagus banyak. Ya, kemudian An'am dia punya perusahaan-perusahaan ya. Ya, pokoknya bisnis lah ya. Punya restoran ya. Berapa cabang, punya apa? Itu maksudnya walhars. Walhars juga sama, ladang. Ya, pohon kurma. Ya, jadi kalau dulu orang punya pohon kurma luas itu berarti punya perusahaan, punya bisnis yang bagus. Persis zaman sekarang. Ya, dzalika mata'ud dunya, itulah mata, ya, keindahan dunia. Ya, wallahu indahu husnul ma'ab ya. Mata itulah mata, keindahan dunia. Ya, mata. Ya. Dan Nabi SAW tambahkan ya, ad-dunya mata. Tadi kan ayat Al-Quran ya. Kalau hadisnya ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya. Lanjutannya apa jemaah? Al-mar'atus sholihah. Dunia itu keindahan mata. Ya, dan sebaik-baik keindahan dunia itu adalah mata'ud dunia, perhiasan dunia apa? Istri yang solehah. Jadi keingat perkataan Bang Haji jadinya nih. Ya. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Ya, makanya kalau ada istri, Bang, beliin perhiasan dong. Loh, bukannya anti kamu sebaik-baik perhiasan kan gitu ya. Kan gitu ya. Nggak usah cari emas. Kalau kita di Jawa itu nggak usah cari emas yang banyak. Udah ada Mas Joko, Mas Tony, Mas apa kan gitu ya. Kayak gitu. Apalagi dek kan ada ungkapan, diam adalah emas. Jadi kalau adik minta emas saya diam. Kan gitu ya. Kayak gitu Masya Allah ya. Jadi kita sebutkan ya, kita disebutkan bahwasanya antara nasihat tersebut harus lebih banyak apa? Lebih banyak lebih banyak nasihat dunia. Jangan silau dengan dunia. Ya, jangan silau dengan dunia. Ya. Ini harus sering-sering. Bahkan ya saya juga, makanya itulah kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Quran itu ada rahasia keindahan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat, ya, dalam ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat yang kita hafal semuanya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia hubbul khair lasyadid. Cinta khair apa jemaah? Khair apa? Kebaikan ya. Kalau kita terjemah letterlek kata per kata. Ini udah belum ya kita? Sudahan belum ya? Sudah apa namanya? Sudah syuruh belum? Terang banget ya. Tadi pesannya jamaah, pesan dari panitia sampai syuruh aja ya. Sudah berarti ya? Udah ya. Oke, ini terakhir ya. Jadi ayat yang sering kita hafal, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, itu kalau kita terjemah secara letterlek kata per kata, sesungguhnya manusia itu terhadap cinta kebaikan itu syadid, cinta banget. Sangat cinta terhadap kebaikan. Ternyata syarah ulama, tafsirnya ulama, khair di situ artinya harta. Diterjemahkan khair di situ harta. Jadi terjemahnya itu, ayat itu bukan sesungguhnya manusia terhadap kebaikan sangat cinta. Enggak. Ternyata manusia terhadap harta la syadid, sangat cinta. Wa yuhibbunal mala hubban jama. Dia cinta harta banget ya. Senang pakai banget. Dan ternyata syarah ulama, kenapa harta disebut khair? Karena itulah anggapan manusia saat itu. Kebaikan itu harta. Kamu baik kalau punya harta. Kamu manusia yang baik kalau kamu punya harta. Itulah anggapan manusia. Kamu baik kalau ada harta. Ya tidak? Suatu kebaikan. Apa patokan kebaikan? Kamu punya harta. Ini syarah dari tafsir dari ayat ini. Sampai-sampai Allah gunakan khair untuk harta itu. Kenapa? Ya manusia saat itu bilang, siapa yang baik? Ya kamu punya harta. Kalau kamu punya harta banyak, kamu sangat baik. Itu kaidah manusia, kan gitu. Ya kan? Kalau kita uang banyak, manusia datang semuanya. Ya datang ya. Ya kan? Datang baik-baik sama kita semuanya, gitu kan? Tapi kalau kita nggak punya uang ya sudah, manusia hilang gitu kan. Ya, ada. Kan begitu. Ya, sampai-sampai ada istilah abang punya uang, abang disayang. Abang tidak punya uang, abang ditendang, kan gitu ya. Sampai gitu. Ya, ini tafsirnya Masya Allah ya.
Sampai-sampai patokan kebaikan manusia adalah harta khair. Seperti itu tafsir dari ayat ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya, sejawat sekalian, teman dokter dan jamaah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ini materi yang berat bagi saya karena saya juga terpapar, kena ya. Kita ya sama-sama terus saling menasihati, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.